Oke, Apa ya, eh, Mbak semua, teman-teman semua. Eh, Bismillah, kita izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita sebanyak-banyaknya karena atas rahmat dan kasih sayang Allah. Malam hari ini kita dimudahkan ya untuk bermajelis ilmu gitu ya, meskipun secara online gitu ya. Semoga tetap memberikan keberkahan bagi kita semua, insya Allah. Amin. Nah, teman-teman semua, insya Allah sebelum kita memulai forum pada malam hari ini, kita membaca serangkaian doa terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa mengaktifkan suaranya ya, gitu ya, sambil saya pandu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyahu wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Insya Allah dengan kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga Allah memudahkan kita memberikan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Kemudian teman-teman bisa mencari tempat yang nyaman ya, kayak bisa juga untuk on kamera ya, jika tidak berhalangan atau tidak ada uzur. Kemudian jangan lupa disiapkan catatannya ya. Nah, insya Allah akan banyak sekali ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Dan di sini forumnya insya Allah santai ya, gitu. Cuma kita mengedepankan adab gitu ya. Nanti kalau misalnya apa namanya guru kita, ustazah kita bertanya gitu ya, nanti teman-teman bisa jawab ya, gitu ya. Santai aja forumnya gitu ya. Nah, kemudian saya izin memperkenalkan diri mungkin sekilas ya. Saya Adila, eh, dari tim Quran Edik, insya Allah akan membersamai teman-teman di sini gitu ya. Saya akan menjadi MC dan moderator pada malam hari ini. Gitu ya. Salam kenal teman-teman semua. Ini ada yang udah kenal, ada yang belum ya, gitu ya. Oke, kemudian ini ya kita, ya Alhamdulillah Teh Dewi, ahlan ya. Teh Dewi, Teh Nida juga bisa on kamera ya, Teh Nida. Ya, Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, ini untuk cek semangat ya. Kita mau jargon dulu ya, biar kebakar semangatnya ya. Kalau saya bilang Quran Edik gitu ya, nanti teman-teman jawabnya bareng Quran hidup lebih asyik gitu ya. Tes dulu ya, tes dulu ya. Tes dulu. Oke. Nanti bisa di ini ya, bisa diaktifkan ya suaranya ya. Mbak Puji, Teh Dewi, Teh Nida. Bisa ini ya. Kalau ini coba cek ombak dulu ya. Quran Edik. Bareng Quran, hidup lebih asyik. Iya, Masya Allah. Ini yang kedengeran suaranya Mbak Puji aja ya nih. Mbak Dewi. Mbak Dewi aman kan ya suaranya ya? Oke, coba lagi ya. Kita coba lebih semangat gitu ya. Quran Edik.
Bareng Quran, hidup lebih Hidup lebih asyik. asyik. Masya Allah. Oke ya. Oke, itu untuk memantik semangat kita pada malam hari ini ya, insya Allah ya. Nah, oke, teman-teman semua, setelah ini udah insya Allah udah pada siap ya. Catatannya udah pada siap belum nih? Udah disiapin catatan? Oke, laptopnya udah ya, udah di tempat yang nyaman. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan ustazah kita ya pada malam hari ini. Bernama Ustazah Asaf ya. Nah, beliau ini pernah belajar di Rumah Tahfidz Al-Quran Utsmani. Kemudian beliau juga alumni Ibnu Katsir. Beliau juga alumni Rumah Belajar Quran. Kemudian beliau juga alumni Ma'had Mu'allimah Al-Quran. Dan beliau juga seorang mahasantri Al-Itqan MQ. Nah, kesibukan beliau atau aktivitas beliau saat ini adalah mengajar di Quran Edik. Kemudian beliau juga mengajar di Ma'had Mu'allimah Al-Quran. Dan yang terakhir beliau berkarya di Tumbuh Literasi. Oke ya, itu teman-teman. Kemudian kita sambut ya Ustazah kita kepada Ustazah Asaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik Teteh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Ustazah. Ya, oke baik. Masya Allah. Saya tadi senyum-senyum sendiri ya ngedenger jargonnya gitu. Kita bisa coba kali ya sekali lagi ya. Nanti Ustazah Adilah bisa dipimpin juga teman-temannya. Kita coba sekali lagi. Apa tadi Teh? Ininya? Oh, Quran Edik gitu ya. Baik. Quran Quran Edik, ya. Edik. Bareng Quran, Bareng hidup Quran, hidup lebih lebih asyik. asyik. Oke, Masya Allah gitu ya. Walaupun kita bukan TPA lagi, tapi Insya Allah kalau ada jargon-jargon kayak gitu tuh bikin kita makin, apa ya namanya, semangat gitu ya. Saya Ya, izin Ustazah. pakai nikop ya, teman-teman, karena apa namanya, ini direkam gitu. Terus ada videonya gitu ya, direkamnya. Khawatirnya nanti masuk ke folder-folder lain, makanya saya jaga-jaga pakai nikop ya. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sehat semua ya. Aman. Alhamdulillah, Us. Alhamdulillah, sehat semua insya Allah ya. Baik, teman-teman, kita tadi sudah berdoa bersama gitu ya. Saya buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, Alhamdulillah saya happy banget di malam hari ini bisa ketemu teman-teman lagi ya. Walaupun wajahnya tidak asing semua, tapi semuanya ketika saya melihat wajah teman-teman membuat saya, oh Masya Allah ya, akhirnya Uji kembali hadir lagi, Teh Dewi kembali hadir lagi, terus Teh Nida juga ya. Saya agak lama nih nggak ketemu Teh Nida gitu karena kemarin kelasnya lagi nggak dipegang sama saya beberapa kali, terus kehalang libur ya Teteh. Aman ya Teh Nida? Sehat Teteh? Alhamdulillah sehat Mbak. Afan ya Mbak. Nggak Kemarin apa-apa. kebetulan kondisi di rumah lagi kurang baik gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu ini. Oke, yang penting sehat ya Teteh. Teh Dewi, apa kabar di sana Teh? Pandeglang lagi ada musim apa? Baik, lagi musim apa ya? Musim hujan. Musim hujan. Oh, masih hujan ya di sana ya? Di sini udah agak jarang kayaknya. Kayak sama males sih hujannya. Kalau pagi sih Oh, oh ya Allah. Lagi liburan, Teteh libur nggak? libur, tapi sepertinya hanya mitos. Oh iya ya. Apalagi guru ya teman-teman. Orang tua saya juga guru gitu. Jadi mereka walaupun libur itu sambil telepon nanti sama guru-guru yang lain gitu kan. Sambil ngerjain apa gitu. Masya Allah guru-guru kita ya. Banyak-banyaklah kita apa namanya mendoakan beliau-beliau gitu ya.
Tanpa izin Allah, teman-teman, kita nggak akan ada di sini, nggak akan kembali lagi di forum ilmu kita, insya Allah ya, walaupun hanya dengan online, tapi semoga ada beribu malaikat gitu ya yang turun ke buminya mengepakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu gitu ya. Semoga Allah mengkategorikan kita sebagai penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam juga teriring pastinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana tanpa izin Allah dari beliau gitu ya, tanpa izin Allah dan apa namanya ibaratnya tangan Allah itu diserupai sebagaimana manusia gitu kan. Kok diserupai, maaf. Melalui Rasulullah ini kita jadi banyak mendapatkan ilmu yang tadinya kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Yang tadinya kita itu buta arah gitu kan. Yang tadinya kita itu jahiliyah ya. Terus sekarang menjadi apa kemarin bahasanya? Kuntum khaira ummah gitu ya, sebaik-baik umat gitu. Maka kalau misalkan Allah itu tidak mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan pernah terpecikan tuh sama cahaya-cahaya Islam gitu ya. Makanya kita sholawat dulu ya teman-teman. Shallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan membahas gitu ya tentang hijrah hijrah dan istiqomah gitu ya. Insya Allah teman-teman sudah sangat familiar pasti dengan kata-katanya gitu kan. Nah, hijrah dan istiqomah di tahun baru Hijriyah gitu ya. Tahun baru Hijriyah itu diperingati di tanggal berapa teman-teman? Dalam kalender Islam? Ada yang bisa menjawab? Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Ustazah. Kedengeran ya? Oke, Teh Nida. Tahun baru Hijriah itu di tanggal berapa bulan Islam, Teh Nida? Tahun baru Hijriah, Mbak. Mm-mm. 1 Muharram. Iya, di tanggal 1 Muharram. Dan kemarin di tanggal berapa bulan kita ya? Saya lupa ya. Kita baru saja apa namanya? memperingati tahun baru Islam gitu ya, baru saja melalui tahun baru Hijriyah. Dan di hari ini nih Masya Allah gitu ya, di puncaknya dari hari yang sama Rasulullah itu disebut sebagai Syahrullah, disebut sebagai bulannya Allah gitu ya. Jadi di hari ini teman-teman yang berpuasa itu Masya Allah banget gitu ya. Dan bagi teman-teman yang memang ada uzur, belum bisa berpuasa dan lain sebagainya, maka tidak perlu berkecil hati. Semoga Allah turut mengampuni sebagaimana orang-orang yang berpuasa, yakni menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Mau nggak kira-kira dihapus gitu kan seluruh dosa-dosa kita selama 1 tahun ke belakang? Mau banget ya, mau banget ya. Dan semoga ketika Allah sudah menghapuskannya, maka kita tidak pernah lagi membuat dosa-dosa yang cenderung besar gitu ya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kita hidup di dunia sebagai manusia, sebagai umatnya Kanjeng Nabi gitu ya, kalau kata orang Jawa, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita itu pasti melalui lintasan masa dari era ke era, dari waktu ke waktu, hari ganti jadi minggu gitu kan, terus juga nggak lama udah ganti bulan aja dan beranjak jadi tahun, berulang terus kayak gitu. Pertanyaannya teman-teman, dari waktu yang telah Allah kasih ke hidup kita, kalau saya 20 sekian tahun gitu ya, teman-teman mungkin ada yang masih belasan atau ada yang sudah 20 tahun ke atas juga seperti saya, ya. Pertanyaannya, dari waktu yang Allah telah kasihkan kepada kita, berapa kira-kira yang memiliki nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berat nggak kira-kira pertanyaan itu? Pundak saya ini langsung gitu ya rasanya kalau ada pertanyaan itu tuh gitu ya. Iya ya, berapa lama ya Saf kamu hidup sekian puluh tahun gitu kan? Terus menjadi hamba Allah yang Masya Allahnya tuh berapa lama ya? Atau jangan-jangan semua ibadah yang kamu lakukan
selama ini tuh bukan karena Allah. Terus besok jadi debu yang berterbangan gitu di akhirat. Nauzubillah ya, ngeri banget ya. Padahal nih teman-teman, kita tuh yakin banget loh bahwasanya dunia ini itu sementara. Ya enggak? Ada enggak kira-kira dari teman-teman yang mau tinggal selama-lamanya tuh di dunia? Ada yang mau? Nggak mau ya, pasti ya. Nggak mau pasti gitu kan. Saya pun nggak mau gitu. Walaupun dunia itu banyak apa ya kalau kata ininya ya, hingar-bingarnya dunia tuh kayak mewah banget, kayak keren banget gitu kan. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk tinggal apa namanya selama-lamanya gitu kan di dunia, saya tuh nggak akan mau teman-teman gitu ya. Karena kenapa? Karena yaitu mudik abadinya saya, mudik abadinya kita, mudik abadinya manusia, sejatinya itu ke kampung halaman yang sesungguhnya di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Gitu kan? Nah, maka kalau di dunia ini saja nih, kita menjalani hidup itu dengan berjuang, ada yang perjuangannya dengan sekolah, ada yang perjuangannya dengan mencari beasiswa, ada yang perjuangannya Masya Allah lagi sudah ke tahap bekerja gitu kan, sudah mencari ma'isyah, sudah melakukan al-kasb ya. Al-kasb itu apa ya teman-teman? Intinya mencari nafkah untuk diri sendiri bahkan keluarganya gitu kan. Kalau kita hidup di dunia aja sebegitunya perjuangannya, maka pertanyaannya apa yang bakalan kita bawa sebagai bekal buat pulang betulan, buat pulang sungguhan, buat mudik ke kampung halaman yang sebenar-benarnya. Kira-kira ada yang sudah pede dengan bekal kebaikan gitu untuk dibawa pulang nanti, yang mana perantara kita untuk pulang ke akhirat adalah kematian, gitu kan? Ada yang udah siap? Kalau saya jujur masih banyak pengen nangis gitu ya, masih banyak pengennya tuh masih banyak pengen ibadah sama Allah, pengen lebih banyak lagi nggak ngurusin hal lain selain ibadah, tapi kan nggak bisa ya namanya manusia gitu kan. Nah, di dunia ini, teman-teman, selama kita mencari banyak perbekalan menuju ke akhirat, selama kita mencari banyak hikmah yang bisa kita nantinya pakai di kehidupan kita di dunia ini, maka yang namanya manusia itu nggak akan apa namanya terpisah gitu ya, pasti lekat sama yang namanya salah, ya enggak? Pasti lekat sama yang namanya dosa. Dan inilah kenapa kita sebagai manusia, karena banyak sekali salahnya, banyak sekali nodanya, kita itu perlu waktu khusus teman-teman untuk mengevaluasi diri kita. Karena kalau kita berjalan terus dengan berbagai kesalahan kita, dengan berbagai noda yang kita bawa dalam kehidupan kita, itu nanti ruhnya kita akan berteriak-teriak. Hatinya kita itu pasti rasanya kayak udah banyak teman sih, udah apa namanya ya, aktif di sosial media sih misalnya, udah sering scrolling sih, tapi kok masih sangat hampa banget ya hatinya. Atau misalkan teman-teman yang sudah menikah sih, tapi kok aku bahasa anak sekarang tuh tetap kesepian ya, gitu ya. Nah, ruh kita itu berteriak seperti itu. Ya, jadi kita itu sebagai manusia pasti butuh momen buat kontemplasi, gitu kan? Buat bermuhasabah kalau bahasa kerennya, gitu ya. Jadi jangan sampai yang tadinya sudah banyak salah terus malah jadi hilang arah. Nauzubillah gitu ya. Nah, perenungan ini teman-teman sekalian adalah suatu titik bagi kita buat kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Menjadi hamba yang betul-betul terhormat nantinya di hadapannya. Karena Allah itu teman-teman mengirimkan kita ke dunia itu dengan terhormat gitu ya, tidak ada dosanya gitu kan. Terus nantinya itu Allah sudah datangkan petunjuk yang mana sudah kita bahas ya di kajian sebelumnya ya, di Insight Booster sebelumnya, bahwasanya memang Al-Quran adalah sebaik-baik pesan cintanya Allah, sebaik-baik pedoman hidupnya manusia gitu kan. Nah, Allah sudah kasih kehidupan yang tanpa dosa gitu ya ketika awal mulanya di dunia, terus juga dikasih rules-nya sama Allah buat kita mengarungi hidup di dunia, maka Allah itu menciptakan kita, melahirkan kita, menaruh kita di dunia itu dalam keadaan terhormat. Dan yang perlu kita ingat, jangan sampai nanti ketika kita kembali ke hadapannya Allah malah jadi hilang terhormatnya.
Nauzubillah ya teman-teman. Mau nggak teman-teman di sini untuk pulang ke hadapan Allah dengan terhormat? Mau nggak dengan terhormat? Mau ya? Semua mau ya? Saya pun mau gitu. Nah, semoga dengan apa yang kita diskusikan di sini hari ini, apa yang kita bahas di sini hari ini, Allah memberi jalan kita untuk meniti kehormatan-kehormatan yang seharusnya, gitu ya. Nah, terhormat itu teman-teman, kondisi suci itu dalam bahasa Arab itu disebutnya adalah hurmah, gitu ya. Oh, sebentar, ada apa nih dari Ustazah Hadilah? Oh iya, saya sampai lupa ini ya, teman-teman slide ya. Nah, jadi terhormat itu dalam kondisi yang suci, terhormat itu maaf, atau dalam kondisi yang suci itu dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan hurmah, gitu ya, disebut dengan hurmah. Dan untuk kita mencapai titik terhormat, untuk kita mencapai titik hurmah itu tadi teman-teman, ada rules-rules, ada hukum-hukum yang Allah turunkan untuk menjaga kehormatan kita sebetulnya. Ya, makanya Allah atau bahasa Arabnya itu menyebutnya dengan haram. Gitu ya. Jadi haram itu teman-teman bukan sekadar larangan semata gitu, tapi yang mana larangan-larangan tersebut, hukum-hukum tersebut, hal-hal yang harus di apa namanya ya, harus ditinggalkan gitu ya sama manusia, itu adalah untuk menjaga kehormatan dari manusia tersebut. Maka apabila haram yang Allah turunkan ini, hukum-hukum atau larangan-larangan yang Allah turunkan ini dilanggar, maka hilanglah sedikit demi sedikit kehormatan kita sebagai manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya segala sesuatu yang haram ini gitu kan, jadi kumpulan dari hukum-hukum yang Allah kasih, itulah yang disebut dengan muharram sebetulnya. Tadi Teh Nida sudah menjawab gitu ya. Kita ada di tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu berada di tanggal 1 Muharram. Nah, ini teman-teman. Jawaban dari arti Muharram. Muharram adalah segala sesuatu yang terhormat. Maka para alim ulama, teman-teman sekalian, pasti teman-teman sudah pernah dengar atau pernah baca mungkin ya. Jadi di 4 bulan yang suci gitu ya, salah satunya yang paling afdolnya adalah bulan Muharram. Eh, Kalau misalkan kita berbuat kebaikan, insya Allah gitu kan kata Rasulullah, Allah itu akan melipat gandakan amal kebaikan yang kita perbuat. Jadi pahalanya akan Allah lipat gandakan. Dan kata Rasulullah ada potensi juga, ada kemungkinan yang besar juga bahwasanya ketika kita melakukan dosa, gitu ya, entah kecil ataupun besar, naudzubillah, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Jadi naudzubillah ya teman-teman, makanya sebetulnya salah satu fungsi dari puasa Muharram kali ini, hari ini gitu ya, di tanggal 10 Muharram itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Masya Allah ya, privilege-nya jadi umatnya Rasulullah tuh Masya Allah banget teman-teman. Banyak banget privilege-nya sebetulnya gitu ya. Nah, tahun baru Islam itu ditandai dengan awal bulan Muharram. Tadi ya, jadi seakan-akan ini tuh jadi alarm nggak sih bagi kita? Buat apa? Untuk mengawali tahun, mumpung masih di tanggal 10 gitu ya, ini ya, belum di pertengahan tahun. Untuk mengawali tahun dengan perenungan yang sangat mendalam dan tekad penuh dari diri kita untuk meninggalkan segala hal yang Allah larang. Ya, maka kita itu seakan-akan sama Allah kayak dibelajarkan gitu ya. Buat apa? Buat mengalihkan dan meninggalkan kondisi yang tidak baik menuju ke arah yang baik. Ya, dengan apa tadi? Meninggalkan sesuatu atau kondisi yang tidak baik dan kita menuju kepada sesuatu yang baik. Jadi ada perpindahan gitu ya, dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, proses ini, teman-teman, inilah yang disebut dengan hijrah atau hijrah kalau kita ya sering menyebutnya ya dengan hijrah. Jadi adanya perpindahan dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang baik, yang lebih baik lagi. Dan ketika kita mau apa tuh namanya ya, mengambil sifat-sifat kebaikan tersebut, maka dalam bahasa Arabnya itu biasanya dikasih ya nisbah namanya teman-teman. Jadi dari hijrah menjadi hijriyah.
Nah, di sini terjawab ya bahwasanya hijrah dan hijriyah dan tahun baru hijriyah itu sangat lekat teman-teman. Gitu ya, jadi hijriyah itu bukan sekedar perubahan tanggal, bukan sekedar perubahan tahun gitu ya, bukan sekedar momentum, tapi hijriyah ini juga adalah penetapan dari momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Mekah gitu ya menuju ke Madinah gitu ya. Dari tanah haram yang satu menuju tanah haram yang lainnya. Haram yang di sini yang dimaksud di sini adalah haram yang suci ya kalau untuk tanah tanah haram gitu ya, teman-teman. Nah, Madinah itu teman-teman, semoga kita Allah perkenankan untuk ke sana ya. Entah itu untuk haji, entah itu untuk umroh di usia yang relatif muda. Masya Allah ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga Allah ijabah ya. Nah, jadi Madinah itu kalau kita dengar ceritanya, Masya Allah banget. Jadi kotanya itu katanya sangat kondusif, ramah-ramah, terus juga suasananya itu cenderung menenangkan gitu kan. Nah, dulu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, memang Madinah itu sudah menjadi kota yang sangat menenangkan. Namun Madinah belum menjadi kota yang maju sebagaimana kota Mekah gitu ya. Nah, kelak dan kita bisa lihat gitu ya di hari ini hasilnya bahwasanya Madinah menjadi kota yang inspiratif dan berkemajuan. Tuh. Ini teman-teman mengesankan gitu ya bahwasanya perpindahan bukan perpindahan apa namanya kehadirannya Rasulullah di kota Madinah itu jadi menimbulkan kesan bahwasanya kemanapun teman-teman umat Islam itu melangkah gitu ya asalkan dia itu mengikuti petunjuk Allah maka di tanah tersebut ibaratnya di tempat ia pijaki tersebut insya Allah ia akan memberikan warna untuk kehidupan umat yang lebih cerah lagi. Seperti misalkan memberikan sumbangsih nilai-nilai atau value-value positif misalnya, memberikan sumbangsih komunitas-komunitas positif misalnya gitu kan, bahkan membawa kita semua kepada arah-arah kebaikan gitu. Nah, teman-teman, tahun baru Hijriah itu ditandai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadisnya Rasulullah pun Quran surah Al-Baqarah ya, kalau nggak salah ini ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 218, nanti kita akan bisa belajar tentang betapa mulianya hijrah gitu ya. Ingat ya, saya ulangi lagi, saya highlight lagi hijrah itu apa? Hijrah adalah proses berpindahnya sesuatu atau seseorang atau karakter atau apapun itu dari sesuatu yang kurang baik menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Ingat ya, konteksnya itu ya. Baik, saya minta tolong untuk Mbak Puji untuk membacakan ininya, artinya. Terlihat ya di layar ya, silahkan Mbak Puji. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini yang di-highlight. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, gitu ya, bahkan nantinya dikategorikan menjadi orang-orang yang jahadu, gitu ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, gitu. Maka mereka itulah yang sebetulnya insya Allah bukan hanya mengharapkan lagi, tapi akan Allah beri rahmat. Bukan hanya kasih sayang ya rahmat itu, tapi kasih sayang yang mana isinya juga adalah bimbingan gitu, bimbingan langsung dari Allah kepada orang yang mau berhijrah gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai apa tuh namanya? Jangan sampai sensi gitu ya sama kata-kata hijrah, karena kata-kata hijrah itu bukan diperuntukkan kepada orang-orang yang misalnya tadinya nggak berjenggot jadi berjenggot misalnya, atau yang tadinya nggak cingkrang terus celananya jadi cingkrang, atau misalkan yang tadinya pakai jeans terus sekarang pakai rok, bukan sekedar itu teman-teman. Jadi hijrah itu betul-betul mencakup keseluruhannya dan kita sebagai umat muslim jangan sampai anti, jangan sampai apalagi itu bahasanya fobia gitu ya sama kata-kata hijrah gitu ya karena hijrah itu ataupun jihad gitu ya bukan sesuatu yang ekstrim sebetulnya kalau dalam Islam gitu ya adapun ada hal-hal lain di luar sana maka itu konteksnya juga berbeda dengan apa yang Islam maksud teman-teman gitu ya.
Nah, jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu mau berhijrah, siapapun yang mampu bahkan mau pindah dari keadaan yang sama Allah dilarang kepada keadaan yang direstui sama Allah, itulah orang-orang yang nantinya insya Allah akan pulang ke hadapan Allah, akan pulang ke hadirat Allah dalam keadaan apa tadi di awal? Dalam keadaan terhormat. Kalau bahasa kitanya, husnul khotimah gitu teman-teman. Masya Allah ya, merinding saya ngomong husnul khotimah gitu, la ilaha illallah. Nah, jadi momentum hijriah itu sebetulnya bukan sekadar perayaan tahun baru Islam. Ya kan ada beberapa ulama memang yang bahkan tidak memperbolehkan gitu ya untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam. Misalnya ada beberapa ulama yang seperti itu. Walaupun sebagian besar ulama itu memperbolehkan karena eh, ya itu tadi ulama yang memperbolehkan itu tahu bahwasanya momentum tahun baru Hijriah, momentum tahun baru Islam itu bukan sekadar euforia semata, bukan sekadar apa tuh namanya perayaan-perayaan semata, gitu ya, bukan sekadar pergantian tahun semata, tapi justru adalah kesempatan untuk kita umat Muslim mengevaluasi diri kita dan mempertanyakan nih kepada diri kita sendiri gitu kan, kepada hati kita sendiri, bisa nggak sih kita itu berpindah dari hal-hal yang tadinya mungkin baik aja atau mungkin cenderung buruk menuju kepada hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka teman-teman sekalian, spirit hijrahnya Rasulullah di zaman dulu itulah, spirit hijrahnya para sahabat dulu itulah yang harusnya kita bawa sampai sekarang di momentum tahun baru Hijriah ini, di momentum yang suci ini, bulan Muharram, gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada tema kita, yakni hijrah dan istiqomah dalam momentum tahun baru Hijriah. Oh, jadi tadi baru prolog aja tuh sepanjang itu, gitu kan? Jadi bukan masalah prolognya yang panjang atau gimana ya teman-teman, tapi kita perlu yang namanya untuk menyamakan suhu terlebih dahulu, gitu ya. Biar apa? Biar nanti ketika kedepannya ada bahas tentang hijrah, ada bahas tentang ayat ini, ada bahas tentang kata ini, teman-teman sudah, oh ini maksudnya, gitu ya. Maka teman-teman untuk membukanya, kita akan mulai dengan Tadabbur Quran Surah Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110. Silahkan kepada Teh Dewi untuk membacakan apa nih namanya artinya ya. dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, itulah itu baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak sih? Oke, baik. Teteh, aman? Kedengeran nggak? Oh iya. Kedengeran tapi agak kecil Teteh, nggak apa-apa. Ulangi nggak? Gimana? Ulangi tidak? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, dari Quran kita lanjutkan ya, Teteh dan teman-teman. Baik, dari Quran surah ketiga ya, Ali Imran ya. Quran surah Ali Imran ayat 110 ini. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya ini juga ada ya, kalau nggak salah teman-teman di kajian kita kemarin, kuntum khaira ummah gitu kan, ukhrajat linnas. Ya, ini Masya Allah ya, salah satu ayat kesukaan suami saya ya. Jadi kalau misalkan sudah mulai nyeleweng dikit istrinya, itu mesti katanya khaira ummah gitu kan. Kok bisa-bisanya sih kayak gitu. Nah itu astagfirullah ya. Dengan sentilan seperti itu saya merasa malu sekali. Astagfirullahaladzim. Nah baik teman-teman, kita tadabbur sedikit demi sedikit ya. Sebentar. Saya mau coba-coba nih ceritanya. Nih, kelihatan nggak saya membulatkan ini kuntum? Oh kelihatan ya. Sip. Nah, kuntum itu adalah kalau yang pernah belajar bahasa Arab ya, nanti kalau saya salah minta tolong dikoreksi, bahwasanya kuntum di sini adalah isim kana wa akhwatuha. Jadi maksudnya adalah menunjukkan sifat taukid.
Aduh, kebesaran. Sifat taukid. Apa itu sifat taukid? Jadi yang dimaksud dengan sifat taukid itu adalah sesuatu yang Allah jamin langsung gitu, sesuatu yang pasti, sesuatu yang kuat banget gitu kan kalau kata bahasa Jawanya. Jadi di sini ayat ini dibuka dengan kata kuntum, maksudnya adalah Allah itu pengen langsung beri garansi gitu loh ke kita, ke umatnya Rasulullah, ke penduduk bumi dan ke penduduk bumi yang mau mengikuti pedomannya Allah, pedoman dari Allah yang mau mengikuti jejaknya Rasulullah gitu kan. Untuk apa gitu? Sebagai siapa? Sebagai khairat ummah. Nah, khairah di sini teman-teman, ada yang tahu khair itu artinya apa? Pasti tahu semua nih kalau ini nih. Apa? Teman-teman, ayo buka mic-nya. Apa arti Baik, khair? Khairah baik, Mbak. baik ya, baik betul ya. Jadi khairah itu artinya adalah baik. Nah, baik yang kayak mana gitu kan? Jadi khairah itu maknanya itu ada beberapa makna teman-teman. Yang pertama adalah dari segi sifatnya, kayak gitu ya. Jadi baik sifatnya, yang tadinya buruk gitu kan, jadi lebih baik. Yang tadinya mungkin sholatnya itu telat-telat, jadi tepat waktu. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, misalnya, jadi apa namanya udah nggak bolong-bolong lagi gitu kan, udah tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua maknanya adalah tentang harta. Jadi hartanya, ketika harta seseorang itu khair, ketika harta seseorang itu baik, maka yang digunakan adalah untuk kebaikan gitu banyaknya gitu ya. Jadi bukan hanya digunakan untuk kebaikan, tapi apa namanya? Mendapatkan hartanya itu adalah dengan cara-cara yang baik juga gitu ya. Jadi berkah gitu hartanya ya. Nah, yang ketiga maknanya adalah menunjukkan pada amalan yang berlimpah pahala. Nah, ini berkaitan dengan ibadah ritual. Ibadah ritual itu maksudnya adalah sholatnya kita, tadarusnya kita, apalagi hafalannya kita, dakwahnya kita, belajarnya kita, ngajarnya kita, dan lain sebagainya itu hanya apa namanya dipersembahkan kepada Allah semata gitu ya, itu ibadah ritual. Dan yang kedua, yang mana berpotensi sebagai amalan yang berlimpah pahala adalah ibadah sosial. Ini juga saya masih PR banget gitu ya, apalagi anak muda di Pulau Jawa gitu kan. Sebagai anak muda di Pulau Jawa tuh saya masih banyak banget PR-nya teman-teman ya untuk di ibadah sosial ini. Kita sama-sama berdoa semoga Allah mampukan kita. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Karena kita nggak bisa hidup mikirin diri kita atau keluarga kita sendiri aja. Kita perlu mikirin tetangga kita, juga masyarakat di sekitar kita. Gitu ya. Nah, terus ada kata ini khaira ummah di awal ya. Khaira ummah. Apa maksudnya? Jadi khaira ummah ini kita sudah pernah bahas juga sebelumnya bahwasanya ia adalah julukan yang disematkan kepada orang-orang jahiliyah dulu gitu ya. Eh, disematkan kepada orang-orang dulu yang dulunya jahiliyah yang berhijrah. Ngerti ya? Jadi disematkan kepada orang-orang zaman dahulu yang berhijrah gitu. Nah, maka hijrah di sini itu bukan sekadar perpindahan. Kalau misalkan cuma pindah aja, dia kalau nggak salah intiqol gitu ya, cuma pindah aja gitu. Nah, tapi karena dia adalah hijrah, jadi bukan hanya berpindah posisinya gitu ya, dari saya misalkan dari duduk terus jadi berdiri misalnya, atau saya duduk di sini terus jadi mundur gitu ya, bukan hanya sekedar perpindahan itu, tetapi adalah berubah juga apa namanya sifatnya, karakternya gitu kan, akhlaknya tanpa menyalahi kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, tujuan utama kita untuk berhijrah adalah menghasilkan kualitas manusia, kualitas diri kita yang Quran sebut sebagai khairu ummah ini tadi. Gitu ya, berarti sifatnya harus baik, hartanya harus baik, bahkan amalan-amalannya entah itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial pun harus baik. Ya, sampai sini teman-teman ada yang mau didiskusikan? Masih aman? Masih aman ya?
Oke, kok ternyata sudah jam 8 ya? Saya kaget. Nah, ini tadi ya, maka tujuan utama hijrah ialah menghasilkan kualitas manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai kuntum khaira ummah tadi. Nah, ini juga ada hadisnya Rasulullah ya. Silahkan Teh Nida ya yang belum baca, silahkan coba Teteh dibacakan dulu arti dari hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amru mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang sempurna adalah yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Iya, sip. Itu ya, teman-teman dari sini nih. Man, kok Man Salima. Oh, ininya belum dipencet. Maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah sedikit karena saya ternyata cenderung agak gaptek dikit jadi mohon dimaafkan. Ya, dari Man Salima gitu ya. Jadi muslim yang sempurna itu adalah mus eh, apa tuh? Muslim yang sempurna itu adalah yang mana tidak mengusik muslim lainnya dengan lisan dan tangannya, dan hakikat hijrah itu, nah kita highlightnya di hakikat hijrahnya ya. Dan hakikat hijrah itu adalah setiap orang yang mau berhijrah dan meninggalkan segala hal yang dilarang Allah atas dirinya, gitu ya. Di sini kata-kata Rasulullah itu dibuka dengan man, gitu ya. Jadi man ini, itu kan, adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk seseorang, menunjuk personal, tapi cakupannya umum. Maksudnya adalah siapapun, siapa saja itu boleh atau bisa berhijrah gitu maksudnya Rasulullah di sini gitu ya. Nih ya, yang ini juga ya. Man hajaro, jadi barang siapa yang berhijrah, ya kita sudah tahu bahwa hajaro artinya adalah hijrah. Nah, menariknya teman-teman, biasanya saya belum mumtaz ya teman-teman mempelajari bahasa Arabnya. Jadi nanti untuk teman-teman yang barangkali lebih mahir daripada saya bisa untuk mengkoreksi ya. Jadi hajaro itu kalau kata guru-guru saya dia biasanya ada alifnya di bagian haknya itu hajaro biasanya bukan hajaro tapi hajaro. Jadi ada alifnya gitu. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa berpindah itu, hijrah itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Ya, kalau misalkan alifnya panjang. Tapi Masya Allahnya di sini kita lihat, di setelah H, gitu ya, di setelah huruf H tidak ada huruf alifnya, teman-teman. Terus apa tandanya? Apa maksudnya? Ini Allah astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan mau ngajak kita nih umatnya gitu ya, yang sangat disayanginya itu, yang bahkan sampai ketika beliau itu sudah bertemu malaikat Israel itu, beliau tuh masih memikirkan kita gitu ya, yang mana yang keluar dari lisannya sebelum nyawanya itu terregang adalah ummati, ummati, ummati gitu ya, umatku, umatku, umatku. Berarti siapa umatnya Rasulullah? Kita gitu ya, kita semua yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi Rasulullah itu seakan-akan pengen ngajak kita umatnya untuk ayo deh, segera deh berhijrah gitu. Jangan lama-lama deh berhijrahnya. Karena apa? Karena usiamu itu sebentar di muka bumi ini. Usia kita itu, usia umatnya Rasulullah itu nggak sepanjang usia-usia yang lain gitu kan. Jadi ayo deh, mbok segera, mbok endang kalau kata bahasa Jawanya ya, endang gitu untuk berhijrah, untuk berpindah dari hal yang tadinya itu kurang baik bagi dirimu menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mulai berhijrah itu teman-teman, karena walaupun di sini tidak ada alifnya, tapi kita tahu hijrah itu susahnya minta ampun. Ada yang sudah pernah mengalami susahnya hijrah, teman-teman? Ingat ya, hijrah itu bukan sekadar bab fisik tadi ya, tapi betul-betul hati kita pun itu harus dihijrahi ya teman-teman. Hati kita, pemikiran kita, pemahaman kita, keilmuan kita harus kita hijrahi gitu kan. Nah, pasti teman-teman akan merasakan proses yang sangat Masya Allah Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Setuju nggak sama kata-kata saya barusan? Setuju ya? Setuju semua? Setuju semua ya. Jadi
yang namanya orang hijrah itu tantangannya banyak banget. Tantangannya itu macem-macem banget gitu ya. Semakin tingkat semakin tingkat hijrahnya itu tinggi, maka tantangannya pun akan semakin kencang gitu ya. Nah, jadi maksudnya dari hijrah ini adalah kita itu kita itu Rasulullah ajak untuk segera hijrah, tapi untuk mendapatkan hasil dari hijrah tersebut, kita perlu yang namanya ikhtiar yang sangat panjang, ikhtiar yang sangat kuat, gitu ya. Dan dalam proses hijrah itu banyak sekali tantangannya. Maka di sini saya menyiapkan ke teman-teman pengetahuan terkait jenis-jenis ujian. Ya, sebentar. Tentang jenis-jenis ujian. Nanti teman-teman bisa cek di Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Ya, saya minta tolong untuk siapa ya sekarang ya? Sudah Adila, silakan Teh untuk dibacakan artinya. Iya, Ustazah. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Oke, Masya Allah. Terima kasih. Nah, jadi berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 ini, kita belajar teman-teman bahwasanya jenis ujian yang ada di dunia selama kita hidup, itu setidaknya ada 3 kategori. Yang pertama adalah masathumul ba'sa, ya. Jadi ditimpa apa? Kemelaratan gitu ya. Ditimpa kemelaratan. Nanti saya lupa teman-teman ada di ayat berapa ya. Saya juga sering banget itu dinasihatin pakai ayat itu. Jadi kata Allah, sesungguhnya manusia yang namanya manusia itu pasti akan akan ditimpa dengan ujian yang takut miskin itu loh, takut miskin, takut takut sedih, gitu-gitulah pokoknya. Ada di Al-Baqarah juga ya. Nanti nanti kita cek bareng-bareng teman-teman. Nah, jadi yang pertama jenis ujian itu pasti masat humul ba'sa, bahwasanya ditimpa dengan kemelaratan. Ingat ya, kemelaratan tidak hanya soal finansial, tapi bisa dengan banyak hal. Nah, jadi yang pertama ini maksudnya adalah ujian yang paling ringan, tapi seringan-ringannya ujian ketika kita baru mengalaminya itu pasti gitu ya. Pasti butuh menarik nafas panjang banget. Ini adalah jenis ujian yang pertama, ya, yang paling ringan. Apa tadi ditimpa kemelaratan gitu ya. Jadi ibaratnya diambil dunianya sama Allah. Nah, yang kedua, jenis ujian yang kedua adalah ad-dharra gitu ya. Apa tuh ad-dharra? Ad-dharra adalah penderitaan. Jadi, mulai ada nanti ketika Allah kasih beberapa penderitaan, entah itu dari keluarga, entah itu dari masyarakat, entah dari diri sendiri, entah dari pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya, itu biasanya kalau sudah kepada level ini, nanti dalam hati kita, dalam diri kita, ada keraguan, em, kok gini, keraguannya tuh, aku selama ini udah baik gini gini gini, udah ibadah gini gini gini, tapi kok masih Allah timpakan sih yang kayak ujian-ujian seperti ini, ujian-ujian berat, berat kayak gini. Nah, itu udah ada di level kedua, teman-teman, yakni level ad-dharra, level penderitaan. Dan yang terakhir adalah yang terberat ya. Saya merinding nih ngelihat ini aja. Zulzilu. Zilzal, teman-teman. Apa tuh namanya? Terguncang, terguncang. Ya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya itu kan ketika bumi diguncang sehebat-hebatnya ya. Nah, ini juga guncangan gitu kan. Yang mana jadi ujiannya itu terasa berat banget. Bahkan sebagian ulama itu mengkategorikannya kita tuh sampai udah nggak ada bisa membela apapun lagi gitu. Jadi di sininya tuh udah sakit banget gitu rasanya. Udah sampai ke ubun-ubun tuh rasanya, ya Allah, udah nggak tahu, bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu. Solusinya tuh bener-bener nggak ada di kepala, nggak ada di sekitar kita, hati kitanya jadi nggak tenang dan lain sebagainya. Dan ujian ini bahayanya untuk orang-orang yang tidak kuat imannya, yang tidak
tidak besar takwanya kepada Allah, maka dia akan betul-betul tergoncang. Sebagaimana kata-katanya ya, zulzil itu tadi. Jadi nantinya akan merasa Allah nggak adil gitu ya, bukan sekadar nggak adil, tapi Islam itu bukan agama yang baik misalnya, Allah itu bukan Tuhan semesta alam dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Semoga ketika kita berada di level tersebut, Allah tetap selamatkan kita dari yang namanya kufur, bahkan yang saya tidak mau sebut ya, bahkan keluar gitu maksudnya dari jalannya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, walaupun sebentar, ini udah jam segini ya. Jadi saya mau lanjut aja ya. Kayaknya tidak cukup waktunya. Jadi, di sini saya simpulkan saja bahwasanya yang namanya hijrah itu, teman-teman, butuh proses tadi ya. Hijrah itu eh, apa namanya, Rasulullah itu pengen kita segera untuk hijrah. Ketika misalkan teman-teman nih dapat kajian gitu ya, bukan hanya dari saya, bukan hanya dari Quran Edik, tapi misalkan ngikutin ustadz-ustadz siapa, ustadz-ustadz siapa, teman-teman kan dari kajian tersebut pasti dapat ilmu walaupun sedikit. Nah, maka teman-teman harus segera gitu loh, harus langsung untuk menerapkan ilmunya gitu ya. Yang tadinya tidak tahu, yang tadinya kurang baik gitu kan, dalam tanda kutip ya, maaf ya teman-teman, kelakuan-kelakuan kita gitu kan, kelalaian-kelalaian kita, maka kita bersegera gitu. Jadi setiap Allah kasih hidayah, segera. Ketika Allah kasih hidayah, tangkap gitu kan. Ketika Allah kasih petunjuk, dimakan petunjuknya, diterapkan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan hajaro dari Rasulullah itu tadi, itu kan. Tapi untuk mendapatkan hasil yang nyata dari hijrahnya kita, mendapat kebaikan yang purna dari hijrahnya kita, maka kita perlu yang namanya apa tadi? Ikhtiar. Nah, teman-teman, proses kita berhijrah itu, yang tidak mudah itu, yang banyak rintangannya itu, yang bikin kita itu tergoncang, itu sama Allah di Quran surah berapa ini ya, Quran surah Ali Imran ayat 142 ya, di Ali Imran itu disebutnya sebagai jahadu ya, sebagai orang yang berjihad teman-teman. Nih, sebagai orang yang berjihad gitu ya. Dan ternyata dari 3 tantangan yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, apa tuh namanya? Solusinya dari tantangan tersebut adalah kita harus menjadi orang yang as-sabirina, sabirin ya. Jadi harus menjadi orang yang apa teman-teman, dijawab bersama-sama, orang-orang yang sabar gitu kan, orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kita lagi curhat nih sama teman atau sama keluarga gitu ya, terus keluarga kita bilang ya sabar ya dan lain sebagainya, itu jangan langsung dihardik ya teman-teman. Walaupun ketika kita curhat, kadang kita sebagai perempuan ketika ya udah Mbak sabar, ya udah Kak sabar, itu pasti kayak sabar sabar, solusinya dong gimana gitu kan, sok-sokan pengen nyari solusi gitu kan. Padahal perempuan katanya cuma butuh didengar aja sebetulnya, cuma butuh meluapkan aja gitu. Tapi ketika diminta untuk sabar, ngoceh-ngoceh lagi, marah-marah lagi gitu. Padahal kata-kata sabar ketika menghadapi ujian, ketika ujian itu datang, itu bukan dari manusia loh teman-teman. Dari siapa? Dari Allah Ar-Rahman, ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, karena hijrah itu prosesnya disebut jihad gitu ya, karena dia memerangi hawa nafsu gitu kan, bahwa seberat-berat jihad adalah memerangi hawa nafsu. Maka ketika hijrah kita benar teman-teman, ada kabar gembira yang ingin Allah sampaikan kepada kita di Quran surah Fussilat surah ke-41 di ayat ke-30. Minta tolong Ustazah Adilah dibacakan lagi, silahkan artinya. Oh iya, Ustazah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah ya. Jadi pasti memang goalsnya gitu ya,
nantinya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan kepada kita, gitu ya. Dan ketika di dunianya, tandanya ketika hijrah kita benar ada apa teman-teman? Nih, mana tadi? Nih. Wala, saya lupa ini lagi. Wala tahzan. Apa artinya? Tidak bersedih hati. Kita juga sudah pernah bahas ya di kajian sebelumnya, di Insight Booster sebelumnya, bahwasanya orang yang hijrahnya baik, yang imannya tebal, yang takwanya itu tinggi, maka dia tidak akan merasa sedih berkepanjangan. Sedih itu pasti teman-teman, karena itu adalah fitrah perasaan yang Allah kasih kita. Tapi dia tidak akan terus apa tuh namanya sampai terpuruk, naudzubillah, sampai depresi dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu ya yang pertama. Terus berikutnya teman-teman sekalian, nah bagi orang-orang yang hijrahnya Masya Allah, yang diterima sama Allah Insya Allah, maka Allah itu sudah menyiapkan panggilan pulangnya kepada orang-orang tersebut. Ya, teman-teman pasti sudah sangat masyhur dengan ayat ini gitu ya di Quran surah Al-Fajr ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya setiap kali murojaah setoran gitu ya, setoran murojaah teman-teman, ketika baca ayat terakhir dari surah Al-Fajr ini ya, serangkaiannya itu kayak nggak terasa air matanya tuh ngalir gitu. Karena Allah itu nyebut kita bukan lagi wahai hambaku gitu, tapi wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Maksudnya orang-orang yang memang sudah Allah terima amal ibadahnya, terima hijrahnya, kembalilah kepadaku, kata Allah ya, kembalilah kepada Tuhannya engkau, Tuhannya kalian gitu kan, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Apa kata Allah? Nggak sampai di situ aja teman-teman, tapi kata Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Dengan sebebas-bebasnya itu teman-teman. Dengan seenak-enaknya. Jadi ketika teman-teman mau dipanggil seperti ini sama Allah, maka berusahalah untuk sekuat mungkin menjaga apa-apa yang saat ini baik di mata Allah. Ya. Terus berikutnya teman-teman, nanti bagi kita yang Allah terima amal ibadahnya, yang Allah terima hijrahnya, insya Allah kan pasti akan masuk surga ya tadi ya, sebagaimana di Quran surah Al-Fajr ini. Maka nanti akan berderet para malaikat, yang mana para malaikat ini akan mengucapkan salam kepada kita, akan apa namanya ya, apa namanya teman-teman, apa sih kok saya lupa kata-katanya, kayak kasih welcome gitu ke kita gitu ya, menyambut, la ilaha illallah, akan menyambut kita seraya mengucapkan salam ini, salamun alaikum bima sabartum, bahwasanya engkau kalian gitu kan umatnya Rasulullah, hamba-hamba pilihannya Allah yang mana sudah sukses hijrahnya, yang mana sudah sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah kasih, ayo sini masuk sini gitu, saya tunjukin deh mau lewat pintu yang mana masuk surganya. Masya Allah ya teman-teman, mau nggak kira-kira kita menjadi bagian yang seperti itu? Maka ketika kita mau, jangan hanya hijrahnya saja yang kita apa namanya yang kita lakukan. Jangan hanya kita itu berpindah dari sesuatu yang tadinya tidak baik menuju yang baik saja, tetapi diusahakan untuk kokoh, untuk teguh pada pendirian dan konsekuensi dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, sikap kokoh inilah teman-teman, sikap kukuh inilah yang disebut dengan istiqomah. Maka teman-teman, semoga seusai ini hingga seterusnya, setiap kita, terutama saya sendiri, bisa hijrah dan juga istiqomah sampai nanti Allah panggil kita, dan kelak semoga kita adalah termasuk orang-orang yang disambut gitu ya sama para malaikat ini dengan salam, salamun alaikum bima sabartum. Terima kasih teman-teman, ini saja yang saya sampaikan di Insight Booster kali ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di chat ke admin ya teman-teman, ke admin Quran Edik, biar nanti bisa saya jawab satu persatu, ataupun ada hal-hal yang didiskusikan silahkan di chat ke admin biar nanti saya bantu diskusinya. Terima kasih teman-teman.
Wabillahi taufik wal hidayah. Apapun yang saya sampaikan tidak hanya diperuntukkan kepada teman-teman, tapi khususnya adalah untuk nasihat bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, jazakillah khairan ya, Ustazah Asaf yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah ya, ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Ini juga materi malam ini mengingatkan kita lagi gitu ya, bahwa kita seorang hamba gitu ya, yang sedang Allah kasih kesempatan gitu ya, untuk terus memperbaiki diri gitu ya. Apalagi sekarang momentumnya itu pas banget gitu ya, momentumnya di bulan Muharram gitu ya. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk terus berproses dalam hijrah dan Allah juga berikan keistiqomahan dalam beramal, insya Allah. Oke, teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Ada nggak ya? Biar nanti langsung ke admin aja, Oh, Ustazah, karena oke, sudah. oke. Berarti ini pesan-kesan dulu kali ya, Ustazah Asaf ya. Oke, coba saya mau dengar suaranya Teh Dewi mungkin ya. Gimana nih Teh perasaannya malam hari ini setelah mendengarkan materi dari Ustazah Asaf? Kesan-kesannya boleh Teh disampaikan. Oke, kedengeran nggak suaranya? Suaranya agak kecil ya Teh ya, tapi coba saya volumenya digedein. Nah, boleh coba Teh. Mangga, Aman, aman. perasaannya gimana? Dan nggak? Oke, kedenger ya? Di saya suaranya kurang kedengeran Teh. Iya kah? Wait, Kalau di teman-teman kedengeran nggak ya? kedengeran? Tidak? Nggak kedengeran ya? Hai, Suaranya kecil tapi Teh. kecil ya? Gimana ya? Gimana nih biar kedengeran? Udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar? Coba boleh dicoba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Oke, oke, nggak apa-apa Teh Dewi. Boleh nanti di ini aja di apa namanya diketik aja ya. Saya coba mau ke yang lain dulu. Ya boleh, ya boleh. Nanti saya bacakan ya Teh Dewi. Coba sekarang saya mau ke Mbak Puji. Puji, halo. Boleh disampaikan Ya, pesan-pesan malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ininya, ilmunya. Em, Emang kayak lagi ngerasa ini ya, kayak belum lama ini bilang kayak udah di pertengahan tahun nih, bentar lagi tahun baru gitu kan. Terus biasanya suka ada resolusi atau apa atau refleksi diri. Biasanya kan kayak apa ya, pas em, tahun baru apa Masehi ya, kayak gitu. Terus alhamdulillah dapat ilmu atau ilmu materi pada hari ini. Terus kayak mikir lagi, oh ternyata kita nggak di pertengahan tahun, tapi di awal tahun, berarti masih ada kesempatan ini Iya. buat memulai eh, hidup yang baru, katakanlah ya. Kayak Bikin gitu sih. resolusi lagi gitu ya Mbak. Terus kayak apa? Oke, berarti ini kayak biasanya kan orang pada ini ya, pada semangat banget kalau tahun baru gitu kan. Terus ini kayak merasa, oh udah di akhir tahun, ternyata belum ngapa-ngapain dan sebagainya. Eh, tapi masih ada kesempatan yang lain kayak gitu. Malah apa ya, bernilai lebih ya, maksudnya kayak di Islam kayak gitu. Ya sih, itu kesan-pesannya untuk hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah ya Mbak Puji ya. Jadi kita nggak ketinggalan banget sebenarnya ya. Justru ini awal tahun gitu ya waktunya untuk ini lagi, menata lagi mimpi-mimpi kita. Teh Dewi, barangkali mau disampaikan di chat? Udah belum Teh? Nah iya, saya izin bacakan ya Teh Dewi ya. Pesan-kesan malam ini, Alhamdulillah.
Terima kasih banyak atas ilmunya Ustazah. Pesannya untuk malam ini adalah materi yang disampaikan benar-benar kayak mencharger dan nyetrumin diri lagi biar enggak melehoy. Untuk terus memilih hijrah dan istiqomah meski kadang dibilang manusia aneh. Insya Allah ya. Semangat Teh Dewi ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua. Insya Allah. Oke teman-teman semua. Mungkin dicukupkan ya buat pesan-kesannya. Kita ada sesi foto dulu sebentar mungkin ya. Ustazah Asaf bisa on cam terlebih dahulu. Oke, kita foto dulu ya sebentar ya. Nanti pakai laptop saya. Oke, bisa dikasih senyuman terbaiknya ya. Teh Nida udah siap? Ya, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah. Oke, jazakumullah khair ya, teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini ya. Semoga Allah memberikan banyak keberkahan gitu ya. Dan Allah memudahkan untuk mengamalkan ilmunya ya, nggak cuma ketika ditulis gitu ya, kemudian hilang gitu ya. Tapi semoga setelah ini kita bisa mengamalkan pelan-pelan seperti itu. Nah, kemudian saya sebagai MC mohon maaf ya bila ada kesalahan pada forum malam hari ini. Kemudian sedikit informasi, nanti setelah selesai membaca doa, untuk santri Quran Edik mohon tetap di ruang Zoom terlebih dahulu ya. Kita nanti yang non santri boleh langsung meninggalkan room. Oke, sekarang kita tutup dulu ya dengan doa. Teman-teman bisa mengaktifkan audionya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.